Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kita mau baca dan renungkan firman Tuhan. Kita baca dari Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dan darah yang bukan darah sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dalam sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Kita juga baca di Amsal 23 ayatnya 19 sampai 21. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Kita juga akan baca Mazmur 106 ayat 32 sampai dengan 46. Mereka mengusarkan diri dekat air Mariba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka mencampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi mereka perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang-orang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada mereka, kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke dalam kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia memiliki kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setia yang besar. Diberikannya mereka mendapat rahmat dan pihak semua orang yang menawan mereka. Kita juga akan melihat di dalam Yehezkiel 20 ayat 27.
Oleh karena ia membicarakan kepada kaum Israel, "Hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka begini, firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihan dan membawa persembahan yang menyakiti hati, juga menyebarkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikut dewa-dewa yang menjijikan, dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu persembahan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin sampai bangsa-bangsa lain seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon batu. Demikian aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri di mana kamu bersesak dengan tangan yang kuat dan lengan yang tercurah dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat berbahagia karena Tuhan kita Yesus
yang begitu rela mengorbankan dirinya bagi kita. Dia telah rela untuk menebus kehidupan kita semua. Kalau kita baca tadi di Ibrani 9 ayat 24, bahwa Kristus masuk ke dalam, bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jika kita merenungkan dengan sungguh bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat umat manusia, Dia selalu memberikan hati buat kita agar kita yang telah ditebusnya dari dosa ini tidak lagi jatuh berbagai hal persoalan dengan dosa-dosa. Dan oleh sebab itu, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Oleh sebab itu, Kristus hanya satu kali mati untuk menanggung dosa kita. Kita merenungkan dengan sungguh-sungguh betapa berharga keselamatan penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita mau pegang dan kita perjuangkan kebenaran itu di tangan kita. Karena Tuhan tidak akan hadir lagi di dalam pengampunan dosa kita, tetapi Dia mau kita setia dan taat kepada Tuhan. Jangan kiranya kita seperti yang tercantum di dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 46 atau di Yeskiel 20 ayat 27 atau sampai 49, bagaimana bangsa ini selalu memberontak, mereka selalu lari dari perintah Tuhan. Bahkan mereka selalu menyembah berhala yang membuat mereka selalu jatuh di dalam segala dosa-dosa. Oleh sebab itu, firman ini mengingatkan kita bahwa bangsa yang selalu tidak taat ini tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, tidak pernah mendapatkan sukacita, karena mereka selalu memberontak dan mereka selalu melakukan keinginan hasrat dirinya sendiri, nafsu dirinya sendiri, sehingga mereka selalu jatuh di dalam dosa. Tetapi kita mau setia, Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam Amsal 23 ayat 19 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Dan juga dikatakan, jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Kita mau melihat pertolongan Tuhan, bagaimana kita mau berjalan di dalam terang firman Tuhan sesuai perintahnya. Kita mau lakukan kehendak Allah yang benar. Kita akan tinggalkan semua masa lalu, kita tinggalkan berhala, kita tinggalkan semua yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.